Rakyat perlu kepastian bahwa mereka rakyat perlu bukti, bukan janji. Jangan cerewet, jangan banyak ngomong, jangan ngedabrus, negara gagal lah. Tidak ada satupun negara yang siap dalam menghadapi krisis seperti ini. Saya ingetin nih sama keluarga besarnya Pak SBY, anak-anaknya, mantu-mantunya, tolong jangan cerewet. Kita mengingatkan, memberikan koreksi. Sah. Tolong diam kalau nggak bisa melakukan apa-apa untuk masyarakat. Dari kami, yang kami sampaikan ini adalah wake up call, ini adalah alarm peringatan dini. Tentunya agak kaget juga mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Pak AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, supaya ini tidak menjadi informasi liar, saya berharap supaya Pak AHY sampaikan langsung secara gamblang. Nah, kalau persoalan drama ini ya memang Demokrat ini ahlinya. Entah dari mana awalnya, intinya semenjak Demokrat runtuh dan getol menyerang pemerintahan Jokowi, yang mana terdapat ketum Gerindra di dalamnya, anggota dari Partai Gerindra mulai menyerang Demokrat membentengi pemerintahan Jokowi. Kami mengetahui, ikut merasakan rakyat kita di seluruh tanah air, perasaannya, kepentingannya tidak lagi didengar oleh penyelenggara negara, oleh pemerintah dan oleh pemimpin. Wajib hukumnya kita mengingatkan, memberikan koreksi. Jangan sampai rakyat enak nanti melihatnya, udah benci gitu. Contoh tuh, ada pengusaha yang tidak banyak ngomong, tapi dia membantu masyarakat, membuka rumah sakit tenda untuk COVID, menyalurkan bansos dengan duit pribadinya. Satu persatu, politikus asal partai berlambang burung Garuda ini memberi serangan balik kepada SBY dan Demokrat atas apa yang ia lontarkan, mulai dari Andre Rosiade hingga Arief Poyuono. Politikus Gerindra Arief Poyuono meminta Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga tidak cerewet menanggapi langkah pemerintah dalam penanggulangan COVID-19. Arief menilai rakyat kecil sudah bosan dengan celotehan SBY, anak-anaknya dan menantunya. Keep calm, remain seated. Pemerintahan Jokowi sedang bekerja keras untuk memulihkan keadaan. Tolong jangan cerewet, lakukan apa yang bisa kalian lakukan untuk rakyat saja. Jangan cuma bisa ngedabrus doang di medsos, kata Arief dalam keterangannya Minggu 11 Juli. Saya ingetin nih sama keluarga besarnya Pak SBY, anak-anaknya, mantu-mantunya, tolong jangan cerewet. Rakyat perlu keyakinan bahwa mereka perlu bukti, bukan janji. Dan Alhamdulillah kita pernah melakukan itu. Bagaimana ketika itu zaman dari, boleh saya katakan, spiritual mentor kita, super mentor kita Pak SBY selama 10 tahun. Tolong diam kalau nggak bisa melakukan apa-apa untuk masyarakat. Jangan cerewet, jangan banyak ngomong, jangan ngedabrus, negara gagal lah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Arief Poyuono meminta SBY dan keluarganya untuk mengambil langkah nyata dalam meringankan beban rakyat di tengah pandemi ini. Misalnya karena kalian berkelebihan harta, coba bagi-bagi beras dan sembako untuk masyarakat yang sedang kekurangan akibat PPKM darurat. Itu jauh lebih baik, kata dia. Kalau bisa, coba nyumbang sembako untuk rakyat yang lagi susah karena PPKM darurat. Arief bahkan menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak perlu membagi-bagikan sembako ke seluruh Indonesia. Menurut dia, SBY cukup membagikan sembako di sekitar rumah. Jangan bikin rakyat jadi kesal dan enak akibat kecerewetan kalian semua nantinya, kata dia. Kalau bisa, coba nyumbang sembako untuk rakyat yang lagi susah. Nggak usah seluruh Indonesia lah, di sekitar tempat tinggalnya. Selain membagikan sembako, menurut Arief SBY bisa membuka tenda darurat untuk menolong rakyat yang terpapar COVID-19. Dia mencontohkan langkah yang diambil Tommy Winata saat COVID menyebar di Indonesia. Tanpa bicara banyak, tetapi hati dan tangan bergerak mendirikan rumah sakit, tenda darurat dengan rumah tinggalnya, kata dia. Arief menilai pandemi COVID-19 ini merupakan persoalan bersama seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Khusus Indonesia, seluruh rakyat harus bergotong royong.
Semua harus bersatu, bahu-membahu membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19, kata dia. Permasalahan COVID ini adalah permasalahan kita semua. Permasalahan yang harus kita selesaikan bersama. Mendengar hal itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra merespon pernyataan Arief Poyuono yang menyentil SBY. DPP Partai Demokrat merespon pernyataan politikus Gerindra Arief Poyuono yang meminta Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga tidak cerewet menanggapi langkah pemerintah dalam penanggulangan COVID-19. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP PD Herzaki Mahendra Putra menyatakan di tengah pandemi COVID-19 yang telah banyak memakan korban, pendukung pemerintah masih saja mencari panggung. Rakyat sudah enak dengan pendukung-pendukung pemerintah yang sibuk menjilat dan tidak mau jujur kalau situasi sekarang memang sedang berat, kata Herzaki merespon pernyataan Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya yang diterima jpnn.com Selasa 13 Juli. Menurut dia, Demokrat memberikan masukan dan kritikan keras kepada pemerintah lantaran ketika kader-kader partai berlambang bintang Mercy itu membantu masyarakat, ditemukan fakta di lapangan yang menunjukkan pandemi COVID-19 makin parah. Bahkan, fasilitas kesehatan kita di berbagai daerah sudah tidak mampu lagi menanganinya dengan baik. Negeri ini sudah genting situasinya, lanjut alumnus Universitas Indonesia itu. Kekurangan dari kemampuan mitigasi pemerintah dalam menangani pandemi ini terbukti dari sempat habis dan langkanya oksigen di mana-mana, kemudian harga obat yang melonjak di mana-mana, serta semakin terbatasnya tempat tidur, baik di ICU maupun di rawat inap di rumah sakit di berbagai kota di Indonesia. Herzaki menjelaskan parpolnya sudah membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 semaksimal mungkin. Tetapi di lapangan, pemerintah terlihat gagap dan tak sigap dalam memitigasi maupun menangani pandemi ini. Karena itulah kami bersuara keras mengingatkan pemerintah agar tidak semakin banyak nyawa melayang karena tidak tertangani dengan baik. Sambungnya, Ketua Ikatan Alumni UI itu menyarankan agar para pendukung pemerintah untuk ikut andil dalam membantu pemerintah menangani COVID-19 dan memastikan hak hidup rakyat terpenuhi. Sebenarnya, Partai Demokrat ini sedang menyemai bibit perseteruan dengan pihak lain. Awalnya memang tujuan mereka adalah menyerang kelompok pendukung pemerintah, tapi Demokrat menyerang balik. Saya lihat Demokrat bertindak cukup jauh, belum terlalu jauh tapi cukup jauh. Mereka boleh mengkritik, tapi tidak mau dikritik balik. Bahkan ada yang main ngeblok seolah tidak mau meladeni pihak lain. Ini sama saja dengan mau menang sendiri. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyerang balik Arief Poyuono. Pernyataan Arief Poyuono ini adalah kualitas pernyataan level buzzer RP, pelayan penguasa yang tanpa analisis, tanpa isi, dan tanpa etika, kata dia. Banyak bantuan-bantuan sosial yang telah disalurkan, termasuk bantuan perlengkapan medis untuk membantu tenaga kesehatan dan masyarakat dalam menghadapi masalah yang ada, kata Kamhar. Menurut dia, kritik yang dilakukan SBY dan keluarganya terhadap penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah sangatlah wajar. Sejak awal pandemi, SBY sudah mengingatkan pemerintah jangan gagal fokus dalam menyikapi persoalan yang ada. Lonjakan yang sekarang terjadi karena pemerintah gagal mengidentifikasi dan menangani mana asap, mana api, kata dia. Nah, dia sendiri bilang kritik yang dilakukan SBY dan kelompok di Demokrat adalah wajar, tapi kalau orang lain mengkritik balik dianggap tidak wajar. Dibalas balik malah mengungkit soal buzzer RP. Model pengecut seperti Demokrat ini seharusnya ngaca dan ngaca berulang-ulang. Kalau persoalan drama ini ya memang Demokrat ini ahlinya. Gentleman dikit lah, kalau memutuskan ikut mengkritik, siap-siap dikritik balik. Kalau tidak mau silakan cuci kaki dan tidur saja. Kalau mengkritik tapi tidak mau dikritik, apa ini namanya demokrasi? Apalagi main ngeblok orang lain. Ada sebagian yang dikit-dikit baperan tapi disentil sedikit langsung ngamuk gak karuan. Apakah ini namanya demokrasi? Demokrat harusnya ngaca, jangan terlalu sibuk menyerang membabi buta. Partai Demokrat makin kesini makin nyungsep. Sebuah partai kalau makin jatuh harusnya pintar-pintar cari kawan politik, bukan berlagak seolah jadi partai terbesar di Indonesia. Tapi ini adalah bagian dari drama, bos. Ya, ini adalah drama yang sedang dimainkan oleh Partai Demokrat. Silakan kalau mau bertingkah paling hebat, mulai dari petinggi hingga kadernya, semuanya kompak menyerang, tapi kalau diserang jangan baperan apalagi emosi. Demokrat kalau begini terus, lama-lama bakal mirip dengan PKS, sama-sama dijauhi dan bisa sibuk cari koalisi setengah mati. Lihat PKS saat ini,
berlagak tampil paling beda meski ugal-ugalan dan sering ngomong sembarangan. Bahkan PKS ini sudah mendapat julukan partai yang harus dihindari segala ucapan dan tujuannya. Pernah dengar begini nggak? Apa yang diucapkan PKS, maka kebalikannya yang paling tepat. Kalau PKS menuju ke timur, maka yang benar kita harus menuju ke barat, bukan untuk ambil kitab suci ya. Hehehe. Menjelang tahun politik nanti, PKS pasti kewalahan mencari koalisi karena sudah terlalu melenceng. Partai ini tampil beda, tapi beda yang mereka perlihatkan sudah sangat ngawur dan kacau. Demokrat juga bakal mendapatkan nasib yang sama jika kader dan petingginya suka ngegas sekaligus baperan. Tapi baguslah juga, biarkan aja makin nyungsep, partai ini memang makin lama makin gak jelas. Kadernya banyak yang emosian dan ugal-ugalan dalam mengkritik, tapi kita anggap ini adalah satu komando dari partai. Partai ini sejak mengusung AHY jadi cagup DKI rasanya sudah tidak layak diikuti. Apalagi sekarang, kadernya terlalu banyak cari muka dan bangun panggung politik dengan memanfaatkan pandemi. Siap sindir tapi tak boleh disindir, kelompok macam apa itu? Tahun 2019 saja partai ini tak dapat apa-apa kan? Ketumnya pernah diisukan jadi cawapres tapi buyar, dapat angin kosong doang. Sekarang berlagak paling hebat, siap-siap aja jadi partai nyungsep yang nasibnya memprihatinkan. Gimana nih menurut Anda? Tuliskan komentar Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.